wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, kamu dikeluarkan dari perut ibumu itu dalam keadaan kamu nggak mengerti apapun gitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Terus kemudian hai, kembali lagi di podcast Perempuan Mengaji bersama saya Sofia, dan kali ini kita bersama Ning Muhim Nailul Ulya. Hai. Oke. Di kehidupan kita itu kan pasti nggak lepas dari adanya ilmu. Nah, kali ini kita mau ngobrolin seputar ilmu dengan bintang tamu kita. Dengan tuan rumah. Oh, dengan lebih tuan tepatnya rumah. dengan tuan rumah Ya, sendiri. dengan tuan rumah Perempuan Mengaji. Jadi menurut Neng Ulya nih, sebenarnya urgensi mencari ilmu itu apa sih? Kok sampai wajib ain untuk kita lakukan gitu? Ya, tentu ya, kita itu terlahir sebagai manusia yang dari nol, terlahir dari nol. Di Qur'annya itu wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, kamu dikeluarkan dari perut ibumu itu dalam keadaan kamu nggak mengerti apapun gitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Terus kemudian kita punya penglihatan, kita punya pendengaran dan lain sebagainya, punya hati. Nah, itu adalah salah satunya fungsinya supaya satu, kita bersyukur kalau di dalam Al-Qur'annya, dan salah satu bentuk atau manifestasi syukur itu adalah dengan mempergunakannya sebaik mungkin. Nah, mempergunakannya sebaik mungkin ini adalah untuk kita memfungsikan indera-indera yang telah kita miliki untuk memperoleh pengetahuan gitu, supaya kita itu bisa hidup menjadi manusia yang bisa menjadi khalifah di bumi. Amanat penciptaan kan sebenarnya manusia ini diciptakan untuk menjadi mandataris Tuhan di bumi gitu kan. Di bumi. Ya, dan dari situlah terus kemudian kita harus mengupgrade pengetahuan, haus ilmu, dan juga harus punya antusias yang tinggi untuk mencari ilmu. Tapi sebetulnya ilmu, antara ilmu sama pengetahuan itu beda atau sama saja? Kalau dalam filsafat itu beda. Ilmu dan juga pengetahuan itu memang beda, atau ilmu pengetahuan dan pengetahuan itu beda. Kalau pengetahuan itu dia sifatnya random dan tidak terstruktur sistematis. Jadi pengetahuan aja gitu. Kita tahu ini nanti akan ada motor yang lewat, itu kan pengetahuan, bukan ilmu. Kalau ilmu itu kumpulan pengetahuan-pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis. Itu ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Arabnya itu lebih ke ma'rifah ya. Ma'rifah itu pengetahuan secara umum. Kalau ilmu ya al-ilmu gitu. Jadi kalau ilmu itu sudah disistem secara rapi gitu. Tapi kalau pengetahuan itu ya penemuan-penemuan yang random itu tadi dan nggak sistematis. Pokoknya berhenti apa yang kita tahu gitu. Iya, yang membuat kamu menjadi tahu itu adalah pengetahuan, lebih tepatnya kayak gitu. Semua ilmu itu adalah pengetahuan, tapi belum tentu pengetahuan itu ilmu. Iya. Tapi sebenarnya kita boleh nggak sih menyebut ilmu umum, ilmu agama, atau pokoknya jadi satu ilmu gitu? Ya, sebenarnya pembahasan ini masih berkembang lah hingga saat ini ya. Kategorisasi ilmu agama dan ilmu umum itu adalah sebenarnya untuk lebih mempermudah kita aja, mana yang lebih dulu bisa kita amalkan gitu untuk kehidupan sehari-hari, dan mana yang itu sifatnya sekunder, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Itu kalau pendapat pribadi saya seperti itu. Sekalipun memang beberapa ulama mengkategorikan ada al-ulum al-umumiyah, ilmu umum,
ada juga al-ulum ad-diniyah atau al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan. Ya, itu biasanya dikategorikan kayak ya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, syarab, ya hal-hal apapun yang itu mempelajari berkaitan dengan agama. Dan biasanya ilmu-ilmu umum itu kayak ilmu biologi, fisika, kedokteran, biasanya hal yang seperti itu yang dikategorikan sebagai ilmu umum. Tapi apakah kemudian ilmu kedokteran, biologi, astronomi, matematika, IPS, IPA dan lain sebagainya, apakah itu bukan termasuk kategori ilmu agama? Itu juga salah. Kalau misalnya itu dipisahkan dari dalam tanda kutip pengertian agama, itu enggak, karena agama sendiri, Al-Qur'an itu berbicara biologi gitu. Berbicara bagaimana proses penciptaan manusia dari mulai air mani, terus kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging dan seterusnya gitu. Itu jelas. Begitu juga ilmu matematika, apalagi dalam bab waris, ya kan, hitung-hitungan warisan. Terus kemudian ada juga ilmu astronomi, bagaimana perputaran benda-benda langit dan lain sebagainya. Semua hal itu sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an dan hadis gitu. Hanya saja dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum ini adalah difungsikan bahwa mana dulu yang urgent untuk kita pelajari. Itu lebih ke seperti itu sih, Mbak. Ya. Padahal sebenarnya muara semua ilmu itu kan di Al-Qur'an sama hadis. Iya, keduanya jelas muaranya Al-Qur'an dan hadis, tapi interpretasinya itu beragam, ya kan? Pemisahan ilmu-ilmu itu kan juga baru muncul di masa-masa sahabat tabi'in lah mungkin ya. Jadi di masa Rasulullah ya semua ilmu adalah ilmu.